Kenapa begitu? Kenapa kata ya'ti dan kata takallamu itu diungkapkan dalam kata yang tidak normal dan tidak wajar? Ini memberi kesan betapa tidak wajarnya dan tidak normalnya keadaan manusia nanti di padang mahsyar. Tidak wajar, tidak normal. Keadaan manusia coba berdiri 50.000 tahun. Dan itu matahari didekatkan ke kepala manusia. Ya, tudunna syamsu ilal abdi qadramil. Dan manusia di hari itu tidak ada pakaian, semua dalam keadaan telanjang. Dan manusia ketika dalam keadaan telanjang di padang mahsyar tidak sempat melihat orang yang di samping dia. Jangankan akan berfikir tentang aurat orang, tentang bentuk tubuh orang, melihat orang yang di samping saja dia tidak sempat. Begitu tidak wajarnya keadaan nanti di akhirat di padang mahsyar. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Hud, ya, surat Hud, surat yang ke-11, ayat yang ke-105. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih. Faminhum syaqiyun wa sa'idun. Ingatlah hari yang ketika itu tidak ada manusia yang berbicara saat mendatangi Allah kecuali atas izinnya. Sebahagian dari mereka itu celaka dan sebahagian dari mereka itu orang yang berbahagia. Nah, itu artinya surat Hud ayat 105. Jadi ayat ini menjelaskan tentang bagaimana rasa takut dan cemas yang dihadapi manusia saat mereka menghadap Allah nanti di padang mahsyar. Ya, di padang mahsyar itu manusia akan diberdirikan Allah selama 50.000 tahun. Summa nufikha fihi ukhra fa izahum qiyamun yanzurun, begitu kata Allah di surat Az-Zumar ayat 68. Pada hari itu ketika tiupan sangkakala yang kedua, maka semua manusia berdiri menanti yang tidak jelas. Makanya yanzurun itu tidak ada objeknya, pokoknya berdiri saja menanti sesuatu yang tidak pasti. Dan kata Nabi, kita akan berdiri di sana itu selama 50.000 tahun. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin bimiqdari nisfi yawm wa khamsuna alfasana. Manusia akan berdiri di padang mahsyar itu selama 50.000 tahun. Nah, di waktu itu manusia akan berjalan datang menghadap Allah dalam keadaan tidak ada yang bicara kecuali sangat sedikit, itu pun yang diizinkan Allah. Nah, secara redaksional ada yang menarik dari ayat ini. Pertama, kata ya'ti datang dan takallamu. Ya'ti datang, takallamu bicara. Itu oleh Allah diungkapkan dalam bentuk kata yang tidak wajar, tidak normal. Apa tidak wajarnya? Ya'ti itu harusnya ada ya di akhir. Karena itu namanya ya kata kerja yang mu'tal akhir. Dari kata ata ya'ti. Dan itu boleh hilang kalau dia dalam posisi jazam. Itu. Jadi ketentuannya begitu. Jadi huruf illat itu kalau dalam posisi jazam dia kata kerjanya, maka dihilangkan. Itu tanda jazamnya. Ya'ti. Maka kalau ada huruf jar seperti lam, itu lam ya'ti, betul, hilang ya-nya. Ini tidak dalam posisi jazam, tapi hilang ya-nya, ya'ti. Yang kedua, takallamu. Takallamu itu fi'il mudhari, ya, present continuous. Dari kata takallama
yang mestinya yatakallamu atau tatakallamu. Normalnya itu. Jadi kata takallamu itu fi'il mudhari tapi tidak normal. Normalnya tatakallamu nafsun. Ya. Atau yatakallamu. Kalau dia ya subjeknya muzakkar. Kalau subjeknya muannas feminim ya tatakallamu. Tapi dipotong satu huruf ta mudhara'ahnya sehingga menjadi takallamu. Dan ini tidak wajar, tidak biasa. Kenapa begitu? Kenapa kata ya'ti dan kata takallamu itu diungkapkan dalam kata yang tidak normal dan tidak wajar? Ini memberi kesan betapa tidak wajarnya dan tidak normalnya keadaan manusia nanti di padang mahsyar. Tidak wajar, tidak normal. Keadaan manusia coba berdiri 50.000 tahun. Dan itu matahari didekatkan ke kepala manusia. Ya, tudunna syamsu ilal abdi qadramil. Dan manusia di hari itu tidak ada pakaian, semua dalam keadaan telanjang. Dan manusia ketika dalam keadaan telanjang di padang mahsyar tidak sempat melihat orang yang di samping dia. Jangankan akan berfikir tentang aurat orang, tentang bentuk tubuh orang, melihat orang yang di samping saja dia tidak sempat. Begitu tidak wajarnya keadaan nanti di akhirat di padang mahsyar. Karena Nabi pernah ditanya oleh salah satu istri beliau, apakah kita tidak malu berdiri di padang mahsyar dalam keadaan tanpa busana? Apakah tidak malu kita dilihat orang nanti? Maka kata Nabi, wal amru asyaddu min wal amru asyaddu min ayyahuma zalika. Perkara ketakutan akhirat di padang mahsyar itu lebih dahsyat daripada kita berfikir tentang aurat orang. Ya. Karena itulah kata ya'ti dan takallamu diungkapkan dalam bentuk kata yang tidak normal, yang tidak wajar. Karena memang keadaan manusia berdiri 50.000 tahun itu semuanya dalam keadaan panik dan tidak normal. Yang kedua, kata takallamu dipotong satu huruf yang harusnya tatakallamu atau yatakallamu. Itu katanya menjadi sedikit. Kalau yang normalnya tatakallamu atau yatakallamu. Tapi ketika dibuang huruf ta-nya, maka katanya menjadi lebih sedikit, berkurang. Ini menunjukkan betapa sedikitnya manusia yang bicara nanti. Sebagaimana sedikitnya kata takallamu yang harusnya tatakallamu. Kenapa begitu? Karena manusia dalam keadaan panik, keadaan takut. Orang kalau lagi panik dan takut, biasanya bicara tidak banyak. Orang bicara banyak tuh kalau lagi senang, lagi santai, hidupnya sedang dalam keadaan lapang, maka dia akan banyak berbicara. Coba sajalah para hadirin kalau naik pesawat, tiba-tiba terjadi goncangan di atas, itu tak akan bicara lagi. Diajak kawan bicara pun tak nyahut itu. Kenapa? Karena lagi stres, panik. Nah di padang mahsyar orang panik semua. Ya. Orang panik semua. Karena orang lagi panik, maka bicaranya sedikit. Karena bicaranya sedikit, maka kata takallamu itu dikurangi hurufnya. Apalagi sudah ada ya penjelasan illa biiznih. Kalaupun ada orang yang bicara, itu pun yang diizinkan Allah saja. Berarti tidak semua orang bisa bicara. Hanya yang dapat izin saja bicara. Itu kenapa di surat Taha, ya, kalau nanti para hadirin baca surat Taha 108, kata Allah, wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Di hari itu suara tidak ada yang kedengaran, tidak ada yang berani berbicara di hadapan Tuhan. Yang kalian dengar di hari itu hanyalah hams, suara bisik-bisik, itu pun dengan nada yang sangat ya ringan, ya hams namanya, hams. Tidak ada yang suaranya keras. Kenapa? Karena di hari itu manusia sedang dalam keadaan panik dan ketakutan. Makanya kata takallamu ya dipotong hurufnya yang harusnya tatakallamu. 3. Kata yauma itu diungkapkan dalam bentuk nakirah. Yauma ya'ti la takallamu nafsun. Pada hari itu datang yang tidak ada bicara.
Kata yauma itu diungkapkan dalam bentuk nakirah namanya. Nakirah itu artinya indefinite. Karena bisa saja itu bentuknya makrifah seperti dalam surah Al-Maidah itu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma di sana pada hari ini. Hari ininya apa tuh? Hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah ketika Nabi sedang wukuf pada peristiwa Haji Wada. Jelas harinya. Ketika digunakan yaum dalam bentuk nakira itu menunjukkan hari berkumpul atau padang mahsyar itu, hari hasyar itu, yaumul hasyar itu hari yang tidak menentu. Hari yang tidak jelas dan tidak bisa dijelaskan seperti apa dahsyatnya hari itu, seperti apa kesusahan di hari itu, hingga kan di hari itu manusia ada yang lehernya putus kan ketika merasakan haus yang sangat, yang disebutkan di surat Maryam itu ayat yang ke-85 atau 86. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Jadi para pendosa itu digiring dari mahsyar itu dalam keadaan wirda. Nabi ditanya, apa itu wirda ya Rasulullah? Kata Nabi, muqatta'atun al-a'na minal atash. Wirda itu adalah leher sebahagian orang putus karena saking hausnya. Itu menunjukkan hari yang sangat mengerikan, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Karena itu hari yang tidak jelas, yang tidak menentu, yang tidak bisa diukur hari itu, maka kata yaum diungkapkan dalam bentuk nakirah. Yauma ya'ti. Bukan al-yauma ya'ti la takallamu nafsun. Dan yang terakhir, Allah mendahulukan orang yang celaka dibandingkan orang yang bahagia. Faminhum syaqiyun wa sa'idun. Ada yang celaka, ada yang bahagia. Kenapa didahulukan orang yang celaka daripada orang yang bahagia? Dalam kaidah stilistika, takdim mendahulukan sesuatu itu menunjukkan makna afdaliyah, ahamiyah atau aghlabiyah. Lebih afdal, lebih penting atau lebih dominan. Nah, di ayat ini kenapa syaqiyun didahulukan daripada sa'idun nanti di akhirat? Untuk menunjukkan dominasi. Dominannya yang celaka. Yang bahagia itu kelompok minoritas. Itu kenapa dalam Al-Quran itu sebutan penduduk neraka mendahului sebutan penduduk surga. La yastawi ashabun nari ashabal jannah. Tidaklah sama penduduk neraka dengan penduduk surga. Kenapa penduduk neraka sebutannya lebih dulu? Untuk menunjukkan makna aghlabiyah namanya, dominan. Karena yang masuk neraka itu lebih banyak daripada yang masuk surga. Ya, karena yang kafir lebih banyak daripada yang beriman. Yang durhaka lebih banyak daripada yang taat. Yang ahli maksiat lebih banyak daripada yang ahli ibadat. Itu sudah sejak dulu sampai hari kiamat begitu. Itulah kenapa kata syaqiyun yang celaka didahulukan daripada kata sa'idun, untuk menunjukkan di akhirat kelak yang dominan itu adalah mereka yang celaka. Nah, itulah rahasia di balik redaksi surat Hud ayat 105. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.